Ini adalah canonical LR0 automaton dari sebuah konteks pre-grammar. Seperti kita bisa lihat, konteks pre-grammarnya adalah E bisa derivasi menjadi E plus T atau T derivasi menjadi T kali F atau F derivasi menjadi buka kurung E tutup kurung atau ID. Dan setelah kita lakukan proses pembuatan canonical LR0 automaton, kita mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian, langkah berikutnya dalam membuat parsing table adalah kita harus mencari nilai follow set terlebih dahulu. Cara mencari nilai follow set ini sama caranya dengan mencari nilai follow dari top down parsing. Kita cari first lalu kita dapatkan follow juga. Contoh dari konteks pre-grammar yang ada ini untuk E, T, dan F, maka masing-masing follow dari E adalah tanda tambah, $sign, dan tutup kurung. Follow dari T adalah tanda bintang, tanda plus, tanda $sign, dan tutup kurung. Dan follow dari F adalah bintang plus $sign, dan tutup kurung. Berikutnya kita akan membuat LR0 parsing table dengan melihat dari canonical LR0 automaton yang sudah kita buat. Jadi, kita di dalam parsing table ini nanti dibagi menjadi dua bagian untuk kolomnya. Ada bagian actionnya yang nanti kita bisa tuliskan aksi dari bottom up parsing itu. Bisa shift, bisa reduksi, atau accept. Kemudian ada juga operasi goto yang bisa dilakukan jika menerima inputan yaitu variabel. Sedangkan untuk aksi yang reduksi atau shift atau accept itu jika kita menerima input yaitu terminal simbol ataupun special simbol si $sign tersebut. Nah, kemudian di bagian row-nya ini, di bagian baris, kita akan tuliskan angka yaitu yang menunjukkan state keberapa saat ini. Jadi, state yang tadi kita buat sudah mulai dari state 0 sampai dengan state yang ke-11. Jadi di sini kita tuliskan state 0 sampai 11 yang menunjukkan state saat ini. Kemudian berikutnya adalah kita akan melihat mulai mengisi untuk baris yang ke-0 ini atau state ke-0. Kita lihat dari canonical LR0 automatonnya dari I0 ini kita punya untuk transaksi atau transisi ada E, ada T, F, buka kurung, dan ID. Dari sini, untuk transisi E, kita bisa langsung tuliskan di bagian goto adalah goto untuk yang 1. Artinya, jika dari state ke-0 ini, jika kita menerima input E, maka kita akan pindah state-nya, pindah ke state yang pertama. Kemudian sama juga dengan T, jika dari transisi posisi I0 ini menerima input T, maka kita akan pindah ke state yang kedua. Kemudian untuk yang F, kita akan pindah ke state yang ketiga. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang buka kurung dan ID di sini? Karena ini merupakan terminal, maka bisa ada dua macam aksi di bagian action ini, atau ada tiga ya, ada accept, ada reduksi, ataupun ada shift. Kita lihat untuk yang buka kurung ini, bahwa kalau dari state 0 menerima input buka kurung, maka dia akan pindah ke yang state keempat. Oleh karena itu, kita akan tuliskan di sini di bagian buka kurungnya yaitu S4, yang artinya kita akan melakukan operasi shift. Gitu. Kemudian untuk ID juga sama, di bagian dari I0 ini jika menerima input ID, dia akan pindah ke I5, maka kita akan pindah ke shift 5. Maka next langkah berikutnya adalah kita pastikan apakah ada reduksi atau tidak. Nah, bagaimana cara menentukan apakah ada reduksi atau tidak dari I0? Di bagian state I0 ini kita cek apakah di dalam item setnya tersebut ada yang posisi dotnya itu berada di paling akhir. Nah, dari sini kita lihat bahwa I0 ini dotnya semua tidak ada yang berada di posisi paling akhir. Sehingga untuk state 0 ini belum ada operasi untuk reduksi ataupun accept-nya. Kita lanjut untuk yang kedua, yaitu I ke-1. I yang 1 ini untuk transisinya adalah seperti digambar di samping ini, maka kita bisa lihat ada sebuah transisi tanda plus.
Maka di bagian tanda plus, aksi yang dilakukan adalah kita akan shift, yaitu shift si tanda plus tersebut, namun kita juga akan berpindah state-nya, yaitu ke state 6, sehingga kita tuliskan S6. Kemudian kita tidak punya operasi goto dari si I1 ini. Nah, next berikutnya adalah kita cek apakah di sini ada reduksi atau accept. Accept ini hanya akan ada untuk augmented grammar yang kita tambahkan. Tadi di awal banget kita sudah punya grammar yang kita tambahkan dengan augmented grammar-nya, yaitu si e-aksen ini. Nah, di sini kita lihat e-aksen ini sudah mencapai ketika dia e-aksen ini memanggil derivasi dari si start symbol. Dan awalnya kita punya titik E. Kemudian di sini di I1 kita akan punya E titik, di mana posisi titik sudah berada di paling akhir dari si augmented grammar ini. Maka disinilah titik menunjukkan bahwa input ini sudah akan di-accept. Oleh karena itu, di bagian aksi untuk spesial karakternya, yaitu si $sign, maka kita akan tuliskan accept, informasi accept. Kemudian kita cek lagi apakah ada item set yang titiknya berada di paling akhir, dan ternyata tidak ada lagi. Maka kita akan lanjut ke state yang berikutnya. Untuk state berikutnya adalah kita punya I2, kita cek sekarang yang I2. Untuk I2 ini kita lihat ada ternyata transisi dengan input adalah bintang. Jika dari I2 diberikan input bintang, maka dia akan berpindah ke 7 dan kita akan lakukan operasi shift. Sehingga di baris kedua kolom bintang kita akan tambahkan operasi S7, yaitu shift dan pindah ke state 7. Karena tidak ada operasi goto, maka kita kosongkan di tabelnya, kemudian kita cek lagi di dalam state I2 itu sendiri, apakah ada item set yang titiknya berada di paling akhir. Maka di sini kita lihat ada satu grammar, satu item set di sini ya, yaitu E derivasi menjadi T titik. Nah, dari sini karena kita sudah melihat semua hasil derivasi string dari si T ini, maka kita bisa menentukan apakah kita bisa melakukan reduksi atau tidak. Kita cek di sini untuk reduksinya. Reduksinya itu adalah mengikuti aturan yang keberapa. Nah, untuk konteks free grammar-nya sudah ditampilkan di sini. Kita punya E, T, dan F. Masing-masing punya dua aturan produksi. E bisa derivasi menjadi E plus T, atau E bisa derivasi menjadi T. Nah, untuk aturan produksi yang pertama, saya misalkan menjadi R1. Sedangkan untuk aturan produksi yang kedua, kita misalkan menjadi R yang kedua. Demikian juga untuk yang T, bisa derivasi menjadi T kali F, ini menjadi aturan yang ketiga. T derivasi menjadi F itu menjadi aturan yang keempat. Kemudian F bisa derivasi menjadi buka kurung E tutup kurung, ini menjadi aturan produksi yang kelima. Kemudian F derivasi menjadi ID, ini menjadi aturan yang keenam. Nah, untuk menentukan pengisian dari reduksi ini, karena di sini I2 ada titik yang terletak di paling akhir, artinya akan ada reduksi di sini, mengikuti aturan yang mana, kita lihat dari grammarnya. Kita punya E derivasi menjadi T, berarti kita akan melakukan reduksi untuk T ini, direduksi menjadi si E-nya. Maka kita lihat dari konteks free grammar kita, E derivasi menjadi T itu adalah aturan yang kedua. Maka nanti kita akan melakukan reduksi berdasarkan aturan yang kedua tersebut. Nah, berikutnya lagi, diletakkan di mana untuk aksi reduksi tersebut? Diletakkan berdasarkan nilai follow set-nya. Kalau kita punya E derivasi menjadi T di sini, kita lihat follow set dari pemproduksinya. Follow set dari pemproduksinya adalah tanda plus, $sign, sama tutup kurung. Maka di bagian plus, kemudian tutup kurung, dan tanda $, itu kita akan tuliskan bahwa akan ada reduksi. Reduksi 2 ini artinya reduksi dengan mengikuti aturan T yang bisa direduksi menjadi si E tersebut.
Lanjut lagi untuk yang I3. Untuk I3 itu tidak ada operasi goto ataupun kita tidak punya transisi ke state manapun. Sehingga tidak akan ada shift ataupun operasi goto. Nextnya lagi, di dalam I3 ini kita lihat bahwa titik ini sudah berada di paling akhir. Sehingga dari grammar yang ini, item set ini, kita akan tahu akan terjadi reduksi. Reduksinya mengikuti aturan yang keempat, di mana T derivasi jadi F, kita bisa reduksi F menjadi T kembali. Nah, untuk melihat bagaimana cara mengisinya di dalam tabel, maka teman-teman silakan lihat pemproduksinya, yaitu si T. Maka kita cek si T ini, aturan follow setnya apa? Follow set dari si T adalah bintang plus $sign sama tutup kurung. Berarti di bagian bintang, tutup kurung, $sign sama plus ini akan kita isikan dengan reduksi aturannya. Reduksi menggunakan aturan keempat, seperti itu. Kita lanjut kembali untuk state berikutnya. Kita akan lanjut untuk state yang keempat ini. Kita punya beberapa transisi, yaitu transisi E, kita tuliskan di sini ke-8. Transisi T, kita tuliskan yaitu ke-2. Transisi F, kita tuliskan transisinya pindah ke state ketiga. Kemudian ada ID, ID ini akan pindah ke state ke-5, berarti di bagian kolom ID kita tuliskan akan ada shift dari terminal tersebut dan pindah ke state 5. Kemudian akan ada kurung buka juga, dia ke dirinya sendiri yaitu I4, maka kita tuliskan di kurung buka ada S4. Next lagi adalah kita cek di state I4 ini apakah ada reduksi yang harus dilakukan atau tidak. Cara ngeceknya yang tadi kita lihat di belakang titiknya ini sudah berada di paling belakang dari aturan produksi atau tidak. Kalau belum ada, saat ini I4 belum ada, maka tidak ada reduksi yang bisa dilakukan pada state keempat ini. Kita lanjut lagi untuk state yang kelima, karena tidak ada operasi apapun, maksudnya tidak ada transisi ke state yang lainnya, sehingga kita cek di state ini apakah ada reduksi yang bisa dilakukan, dan ternyata F itu bisa, ID yang di sini bisa kita reduksi menjadi F. Nah, ini adalah aturan yang ke-6, di mana F bisa derivasi menjadi ID, berarti ID kita bisa reduksi menjadi si F-nya. Nah, dari sini bagaimana cara mengisi ke tabel? Kita lihat pemproduksinya adalah si F, sehingga lihat dari follow set yang si F-nya. Follow dari F adalah bintang, kemudian ada tanda plus, kemudian ada tanda $, dan ada tanda tutup kurung. Sehingga di keempat sel tersebut kita akan tuliskan aturan produksi dengan menggunakan rule yang ke-6. Seperti itu. Lanjut lagi untuk state yang ke-6, di sini kita punya T akan pindah ke 9, kita tuliskan 9. Kita punya F akan pindah ke state ketiga, maka kita tuliskan pindah ke state 3. Kemudian kita punya buka kurung akan pindah ke state 4, di buka kurung kita akan tuliskan shift 4. Lalu untuk ID kita akan tuliskan shift 5, seperti ini. Dicek lagi di state I6 ini apakah ada reduksi atau tidak, dan ternyata tidak ada untuk saat ini. Lanjut lagi untuk state yang ke-7, ada F, kita akan pindah ke state 10, kita tuliskan, kemudian ada buka kurung, ada shift 4, lalu ada ID, kita akan pindah ke I5, maka tuliskan shift 5. Lalu dicek lagi untuk state ini ada reduksi atau tidak, ternyata tidak ada. Lanjut lagi untuk state yang ke-8, kita lihat akan ada dua transisi di sini. Untuk tutup kurung yaitu S11, untuk tanda plus adalah untuk shift 6. Next lagi kita cek di sini I8 sendiri ada reduksi atau tidak. Ternyata masih belum ada juga. Next untuk I ke-9 kita lihat bahwa akan ada transisi bintang, yaitu akan menuju state 7, maka di bintang kita akan tuliskan S7. Lalu kita cek ke dirinya sendiri, I9 itu apakah ada reduksi atau tidak. Ternyata ada reduksi di aturan item set. E derivasi menjadi E plus T titik. Nah, di sini untuk reduksinya kita mengikuti aturan reduksi, aturan grammar yang rule 1 ya.
E bisa diderivasi menjadi E plus T. Nah, oleh karena itu di follow E, kita ada plus, ada dollar sign, ada tutup kurung. Kita akan tuliskan untuk aturan reduksi yang mengikuti rule pertama. Next lagi untuk I10 tidak ada transisi kemanapun, tetapi di sini ada reduksi mengikuti follow dari si T. Follow dari T adalah bintang, plus, dan dollar sign, dan tutup kurung. Kemudian mengikuti rule yang keberapa? Rule yang ketiga kalau di sini. Maka di bagian tanda plus, bintang, tutup kurung, dan dollar sign akan kita tuliskan aturan R3. Dan yang terakhir adalah untuk state yang ke-11 di sini, kita lihat tidak ada transisi kemanapun, tetapi ada reduksi yang bisa dilakukan dengan mengikuti aturan yang kelima ini, di mana F bisa derivasi menjadi buka kurung E tutup kurung, maka kita juga bisa melakukan reduksi menjadi F dengan mengikuti aturan pemproduksinya di sini, follow dari F. Maka kita akan tuliskan kalau di state 11 ketemu dengan bintang, maka kita bisa reduksi 5. Kita bisa reduksi 5 juga kalau ketemu dengan plus, kalau ketemu dengan tutup kurung, kalau ketemu dengan tanda dollar sign. Nah, ini adalah hasil dari LR0 parsing table setelah kita menelusuri satu persatu untuk state yang ada beserta dengan transisinya dan apakah ada reduksi atau tidak. Jika dilihat dari parsing table-nya, maka perlu dipastikan harusnya adalah setiap reduksi, aturan reduksi, tadi kita punya konteks free grammar, ada 6 aturan, R1 sampai dengan R6. Ini harusnya semuanya sudah bisa muncul di dalam parsing table-nya kita. Jadi di sini sudah ada R1, ada R2, ada R6, ada R4, ada R3, ada R5, semuanya harus lengkap. Nah, terkadang bisa terjadi konflik pada parsing table tersebut. Jadi, kalau kita lihat contoh yang tadi, setiap selnya itu pasti hanya punya satu aturan, yaitu kalau nggak shift, ya reduksi, atau kosong, atau accept seperti itu. Nah, bisa saja terjadi aksinya itu adalah konflik yang bisa terjadi shift atau reduce konflik. Artinya ketika kita buat parsing table-nya, di dalam satu sel itu bisa terjadi shift, misalkan shift ke-7, tapi bisa juga dengan melihat dari state tersebut ternyata perlu dilakukan reduksi terhadap simbol yang sama tersebut. Jadi di sini ada reduksi 1 atau shift ke-7. Nah, ketika kita memindahkan dari canonical LR0 kita, kemudian ke dalam parsing table-nya, dan ternyata ditemukan kasus seperti ini, inilah yang disebut dengan shift reduce conflict. Artinya tidak bisa memutuskan, nanti parsernya bingung memutuskan antara memilih kita shift dulu, shift 7, atau kita reduce dengan mengikuti aturan 1, contohnya. Nah, kemungkinan lainnya adalah bisa juga di dalam sebuah sel itu menghadapi konflik, yaitu yang namanya reduce conflict. Jadi contohnya terdapat di dalam sebuah state itu terdapat dua aturan grammar yang bisa dilakukan reduksi. Nah, ini bisa terjadi membuat si parser itu tidak bisa memutuskan mengenai reduksinya itu harus pakai aturan yang pertama atau reduksinya itu harus mengikuti aturan yang kedua. Nah, ini adalah dua konflik yang mungkin terjadi ketika kita mempunyai LR0 parsing table, yaitu bisa punya shift reduce conflict ataupun reduce conflict. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca dari buku Compiler Principle Techniques and Tools, karangan Aho dan kawan-kawan di chapter 4.